Dalam Nordik kuno, dapat ditemukan kosakata Wikinger dan Viking. Wikinger merupakan seseorang yang melakukan suatu ekspedisi yang biasanya dilakukan menyeberangi laut. Viking merupakan aktivitas ekspedisinya. Dari judul dan thumbnail video, kamu pasti setidaknya sudah pernah mendengar serial anime atau manga berjudul Vinland Saga. Seri ini ditulis dan diilustrasikan oleh Makoto Yukimura yang menceritakan perjalanan tokoh bernama Thorfinn pada zaman di mana Viking masih merajalela. Pada seri tersebut, kita diperlihatkan langsung sifat-sifat barbarik dari Viking dalam merombak, bertarung, dan hal keji lainnya. Karakter-karakter di dalam seri ini juga mengonfirmasi sifat-sifat peyorasi tersebut. Namun, apakah semua itu benar? Apakah di zaman pertengahan dahulu, bangsa Viking memang secara historis merupakan kumpulan orang keji yang hanya peduli dengan hasrat mereka? Menurut ahli, makna kata Viking itu tidak semata-mata hanya merombak dan menyerang desa, namun juga lebih menekankan ke eksplorasi, berdagang, dan berhuni. Dalam video Pradana Sarwa kali ini, kita akan mempelajari seberapa akurat aspek karakter sampai senjata dan strategi yang ditampilkan di Vinland Saga dengan realita yang sebenarnya terjadi dalam sejarah sekitar abad pertengahan. Sebelum lanjut, video ini tentu akan menyuguhkan spoilers ya. Jadi bagi kalian yang gak mau kena spoiler dan mau selesain serinya terlebih dahulu, silakan tekan tombol pause sekarang. Udah? Oke, mari kita lanjut. Jadi, Vinland Saga itu cerita asli atau bukan sih? Mungkin dari kalian yang gemar dengan sejarah-sejarah Nordik tidak akan asing dengan nama-nama seperti King Sweyn, King Knut, atau King Harald. Ketiga orang ini muncul dan menjadi figur-figur penting dalam cerita Vinland Saga. Lantas, apakah langsung bisa ditarik kesimpulan kalau Vinland Saga cukup akurat? Nanti dulu, mari kita selidiki terlebih dahulu. Salah satu karakter yang pertama kali dikenalkan di Vinland Saga adalah Leif Erikson. Dia pertama kali dikenalkan ke pembaca saat Leif sedang menceritakan sebuah tempat yang ia pernah jelajah bernama Vinland, jauh dari Iceland. Realita historinya, Leif Erikson merupakan figur asli, yaitu seorang penjelajah dari Iceland yang menginjak benua Amerika terlebih dahulu setengah abad sebelum Christopher Columbus datang. Sama halnya dalam sejarah, Leif juga seorang Kristen dalam Vinland Saga. Cukup akurat sih. Meskipun tokoh penting dalam sejarah Nordik, ia bukanlah karakter utama dari serial Vinland Saga. Lanjut ke Thorfinn Karlsefni, karakter utama dari Vinland Saga. Di balik kompleksitas karakter ini dalam perjuangan menjadi warrior, di dalam buku sejarah, Thorfinn condong lebih digambarkan sebagai seorang penjelajah ketimbang seorang pejuang. Kisah eksplorasi Thorfinn dijelaskan di Saga of Greenlanders dan Saga of Eric the Red. Nah, kedua saga tersebut dirujuk dengan tajuk, ada yang tahu nggak? Ya, tepat sekali. Kedua saga tersebut tuh dirujuk dengan tajuk The Vinland Saga. Dalam sejarah, Thorfinn pergi berjelajah ke Finland melalui rute yang digunakan oleh Leif. Di anime belum sampai sini sih, tapi untuk pembaca manga, tahulah ya ini akurat atau enggak. Sejauh ini, karakter-karakter Vinland Saga cukup akurat ya dengan sejarah. Nah, kita lanjut ke ayah dari Thorfinn, yaitu Thors the Troll. Masa lalu Frey ini sebelum menjadi seorang pasifis adalah sebagai perwira dari Jomsviking. Mungkin kamu pernah mendengar Jomsviking dari franchise lain ya, seperti Skyrim dan Assassin's Creed. Dalam sejarah, Jomsviking itu emang ada. Mereka merupakan ordo tentara Viking bayaran legendaris dari Laut Utara pada abad ke-10 dan ke-11. Sayangnya, walau terdapat bukti bahwa dahulu ada sekelompok Viking bernama Jomsviking, namun Thors hanyalah karakter fiksi. Ya, memang tidak semua karakter dari Vinland Saga merupakan rujukan dari tokoh-tokoh sejarah abad pertengahan. Layaknya Thors, Askeladd juga merupakan karakter fiksi. Mereka dibuat untuk menyokong plot dan perkembangan karakter dari Thorfinn. Pada akhir musim pertama Vinland Saga, Askeladd membeberkan nama aslinya, yaitu Lucius Artorius Castus. Nah, kalau Artorius yang ini memang merupakan sosok asli dalam buku sejarah. Ia dahulu merupakan pemimpin militer dari kerajaan Roma.
Tapi jangan ada miskonsepsi ya, Askeladd itu fiksi. Nama asli yang disebut oleh Askeladd, nah itu baru tokoh asli. Menarik ya? Dalam serial Vinland Saga, arahan dari Askeladd sangatlah signifikan terhadap perkembangan Thorfinn dari seorang bocah biasa menjadi pejuang yang tangguh. Saat masih ABG, Thorfinn bertemu dengan Thorkel the Tall. Ia memiliki tinggi postur tubuh tinggi dan besar. Tercatat pada beberapa sumber Vinland Saga, tinggi Thorkel berada di sekitar 230 cm. Di anime atau komik, ia adalah Viking dari Jomsviking yang bertenaga sangat kuat hingga dapat melempar bongkahan pohon utuh. Pokoknya kalian yang udah nonton pasti tahu deh seberapa kuatnya Thorkel ini. Tokoh asli atau bukan? Ya coba deh pikir sendiri. Ini karakter tingginya di luar nalar, kuatnya juga luar biasa. Menurut kalian orang kayak gini diambil dari tokoh asli? Ya, benar. Ia tokoh asli. Dalam sejarah, ia hanya dikenal dengan Thorkel the Tall, seorang prajurit Viking sekaligus kepala suku. Namun tidak ada yang tahu detail kisah masa kecilnya. Tingginya secara spesifik juga tidak diketahui karena sistem metrik belum diciptakan zaman dahulu. Yang kita tahu hanya dari sepenggal kutipan dari kisah Jomsvikinga, yang intinya adalah ia merupakan orang tertinggi di antara orang-orang lainnya, juga kuat dan bijak. Namun, Viking sebenarnya bukan bangsa yang terkenal karena tinggi mereka. Rata-rata tinggi Vikings hanya menyentuh 1,63 meter sampai 1,76 meter. Jadi sulit menarik kesimpulan seberapa tinggi Thorkel sebenarnya. Yang pasti, setidaknya ia orang tertinggi di sukunya. Karakter-karakter sampingan yang begitu menarik seperti Thorkel adalah salah satu keistimewaan Vinland Saga. Berhubung di serial ini Thorfinn dan Thorkel menjadi pengikut Canute, apakah Canute itu tokoh asli? Nyatanya, semua karakter raja dan keturunan di Vinland Saga sejauh ini merupakan tokoh asli. King Sweyn, yang aslinya bernama lengkap Sweyn Forkbeard, benar-benar seorang ayah dari Harald dan Canute. Menariknya, karakter Ragnar yang sangat esensial dalam perkembangan Canute, ia adalah karakter fiksi. Ada beberapa tokoh besar bernama Ragnar di catatan sejarah, namun tidak ada yang hidup di masa yang sama dengan Canute. Karakter Ragnar ini dibuat untuk menyokong perkembangan Canute, sama halnya dengan karakter Askeladd dan Thors untuk Thorfinn. Di paruh kedua Vinland Saga, di arc Harvest Moon, Thorfinn yang sekarang jadi budak memiliki teman baru bernama Einar. Einar sendiri bukanlah tokoh asli. Diambil langsung dari wawancara dengan Yukimura, Einar adalah representasi dari korban perang dan budak. Di arc ini, beda dong, beda komik. Tapi kenapa beberapa serial seinen ada arc farming simulation ya? Di Farmland arc ini, karakter-karakter yang dikenalkan kebanyakan adalah karakter fiksi atau memang belum dibuktikan sebagai karakter yang terinspirasi dari tokoh asli. Ketil contohnya. Di sejarah, ada tokoh bernama Ketil Bjornsson. Namun, dalam aspek-aspek lain, tidak ditemukan aspek yang dapat dikaitkan selain mereka adalah Nordik. Jadi, nama yang mirip tidak selalu dapat menjustifikasi akurasi dari karakter-karakter di Vinland Saga pada sejarah aslinya. Perang dan pertempuran bukanlah hal yang bisa dipisahkan dari Vinland Saga maupun abad pertengahan. Senjata dan baju zirah mereka gunakan untuk melindungi tubuh mereka dari serangan musuh. Pelindung tubuh yang mendapatkan spotlight pada awal-awal serial ini adalah chainmail. Banyak bukti literatur dan arkeologis yang menyokong teori bahwa Vikings memang memakai chainmail untuk berperang. Chainmail disebut juga Brynja oleh Vikings. Penggunaan chainmail bukan hal yang jarang, namun chainmail bukanlah hal yang mudah didapatkan pada zaman tersebut dikarenakan harganya yang cukup mahal. Salah satu penduduk Thors pun mendapatkan chainmail tersebut dari ayahnya yang juga diwariskan dari ayahnya juga. Chapter pertama Vinland Saga dibuka dengan penyerangan suatu benteng. Terlihat perangkat perang yaitu battering ram yang sedang digunakan untuk mendobrak gerbang kayu besar. Melihat dari buku sejarah, penggunaan battering ram merupakan hal yang lazim dilakukan dalam penyerangan suatu benteng atau kastil. Salah satu contohnya adalah Siege of Paris pada tahun 885 sampai 886. Di peristiwa tersebut, para Vikings meminta upeti, namun ditolak. Mereka mencoba menyerang kota dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan battering ram.
Pada chapter yang sama, juga terlihat penggunaan air panas yang dituangkan dari kuali besar dari atap benteng ke bawah untuk menyiram para Vikings. Pada abad pertengahan, hal tersebut banyak digunakan oleh kastil-kastil sebagai sarana perlindungan. Malah, terkadang sering juga penggunaan minyak panas, dan sebenarnya lebih efektif karena membuat medan musuh menjadi licin dan sulit untuk melaju. Namun, beberapa tempat tidak menggunakan minyak karena mereka tidak memiliki komoditas yang cukup untuk menggunakannya sebagai senjata. Dan jika kamu pernah ke pantai dan merasakan betapa panasnya pasir pantai saat diinjak dengan kaki telanjang, tidak jarang kastil-kastil dan benteng-benteng yang menggunakan pasir, yaitu pasir panas sebagai pengganti air dan minyak untuk dituangkan ke segerombolan musuh. Masih dalam pembahasan perang, Vikings memiliki deretan senjata, dari jarak dekat sampai jarak jauh. Pada umumnya, standar-standar saja kombinasinya, antara satu senjata dengan perisai, atau satu senjata yang memerlukan tenaga dua tangan sekaligus, seperti poleaxe. Kalau kamu pernah main game seperti Dark Souls atau game-game dengan tema medieval, kamu pasti familiar dengan terma-terma seperti one-handed weapon dan two-handed weapon. Kapak yang sering muncul dalam Vinland Saga adalah The Danish Axe dan The Mammon Axe. The Danish Axe memiliki ukuran sekitar 1,5 meter dengan kepala yang tipis, supaya dalam penggunaannya, Vikings tetap bisa mengayunkannya dengan cepat. Sedangkan The Mammon Axe merupakan one-handed weapon yang penggunaannya multifungsi, bisa dipakai untuk menyerang secara langsung atau dilempar. Namun, yang unik dari Vinland Saga adalah style bertarung Thorfinn. Jelas ya, gaya bertarung dia itu amat didramatisir. Tapi, menarik untuk dicari tahu apakah dual wielding atau penggunaan dua senjata secara bersamaan merupakan hal yang lazim yang dilakukan oleh Vikings. Untuk Thorfinn sendiri, sulit ditemukan bukti untuk mendukung stylenya tersebut. Namun, jika kita berbicara tentang penggunaan pisau atau dagger dalam dual wielding, itu adalah bukan hal yang biasa dalam sejarah. Dagger biasa dikombinasikan dengan rapier sebagai alat untuk menangkis. Pisaunya juga bukan pisau biasa. Pisau yang biasa dikombinasikan dengan pedang dan digunakan untuk menangkis disebut parrying dagger. Biasanya pisau ini memiliki bentuk yang berbeda dari pisau biasa untuk memenuhi fungsinya sebagai penangkis. Atau mungkin kamu pernah lihat depiksi Vikings di media-media lain yang menggunakan dua kapak. Nah, hal ini sebenarnya masih banyak diperdebatkan, karena penggunaan dua senjata sekaligus bukan merupakan hal yang lazim dalam peperangan. Orang-orang pasti lebih memilih perisai dibanding menambah satu senjata lagi. Percaya deh, untuk urusan hidup dan mati, pasti kebanyakan orang lebih memilih kombinasi senjata yang balance, yang dapat meningkatkan kans mereka untuk survive, ketimbang hanya untuk kelihatan lebih keren. Tapi, ada situasi di mana Vikings menggunakan dua kapak. Mereka selalu membawa kapak cadangan di balik perisai mereka. Jadi saat perisai sudah cukup rusak, mereka masih memiliki senjata cadangan. Terus kalau Thorkel gimana bang? Sulit kali ya. Balik lagi, banyak hal yang memang didramatisir di Vinland Saga. Thorkel contohnya, pernah diperlihatkan melempar batu kali, melempar pohon. Dan yang satu ini, dual wielding poleaxe. Nggak kebayang deh se-inefektif apa itu. Dari tadi kita bahas sisi perang dan sisi barbarik Vikings mulu nih. Kehidupan sehari-harinya gimana sih? Mungkin kamu sering lihat depiksi Vikings di media lain sebagai kumpulan orang yang kotor, bau, dan dekil. Namun, menurut sejarah, Viking sangat amat menjaga kebersihan diri mereka. Di chapter kelima, Yukimura memperlihatkan mereka sedang membersihkan diri mereka di sungai. Hari Sabtu adalah hari di mana Vikings mandi. Aktivitas tersebut dinamakan Laugar Dagur. Mereka biasa merendam badan mereka di bak besar berisi air hangat untuk mandi. Tidak hanya mandi, mereka juga mencuci baju mereka secara berkala loh. Jadi, jangan salah, Vikings merupakan kelompok yang sangat mengedepankan higienitas. Walau mandi seminggu sekali terdengar amat jorok untuk standar hidup manusia sekarang, hal tersebut merupakan satu hal yang bisa dipuji untuk zamannya. Jadi, untuk kalian yang malas mandi, masa kalah sama Viking? Nah, kalau kita diskusi tentang akurasi Vinland Saga, pastinya kita bakal menyentuh peristiwa-peristiwa sejarah di dalamnya dong. Dari paruh pertama sampai kedua, kami mencatat ada 6 peristiwa sejarah yang signifikan di Vinland Saga. Akuratkah? Yuk kita pangkas. Yang pertama itu, peristiwa sejarah yang paling penting dari serial Vinland Saga, yaitu penemuan Vinland itu sendiri. Di serial ini, Vinland ditemukan oleh Leif dan kru kapalnya di tengah badai. Apa nyatanya seperti itu? Ya, kita boleh bilang 50-50 lah ya. Catatan sejarah dari Saga of Eric the Red
menceritakan demikian. Tapi catatan sejarah dari Saga of the Greenlanders mengatakan bahwa Bjarni Herjolfsson dan krunya lah yang menemukan Vinland. Pakar-pakar mendebatkan kredibilitas dua saga ini, tapi tidak ada yang tahu persis kenyataannya. Melihat Yukimura lebih berkomitmen dengan Saga of Eric the Red, kita kasih akurat deh ya. Kita fast forward sedikit di paruh pertama. Ada eksposisi di mana budaya Viking mandi setiap hari Sabtu. Budaya ini akurat ya, seperti yang sudah dijelaskan. Tapi di scene ini, tiba-tiba para Viking diserang selagi mandi. Mereka pun dibantai. Pembantaian ini dinamakan The Saint Brice's Massacre. Dan ini nyata. Depiksi Vinland Saga untuk kejadian ini akurat. Tapi kejadian ini hanya dijadikan alasan bagi King Sweyn untuk menyerang Inggris karena saudara perempuannya terbunuh di dalamnya. Sedangkan kurangnya adalah banyak detail yang tidak dieksposisi ke kita. Nyatanya, yang mengisukan pembunuhan para Dane di Inggris pada Saint Brice's Day adalah King Ethelred, yang tidak kita lihat sampai paruh kedua serial ini. Catatan sejarah memberikan alasan-alasan yang berbeda mengenai keputusan Ethelred ini. Ada yang mengatakan kalau Ethelred tidak mau para Dane di Inggris bekerjasama dengan Dane dari Denmark yang akan menjajah. Ada juga yang mengatakan alasannya hanyalah kekesalan. Kejam ya? Ngomong-ngomong tentang kejam, di Vinland Saga, Thorkel adalah karakter haus perang yang akhirnya jadi pengikut Canute. Apa nyatanya begitu? Jawabannya iya. Thorkel memang membelot ke Canute. Di serial Vinland Saga, Thorkel awalnya memihak dengan Inggris biar perangnya seru karena dia jadi underdog. Di akhir paruh pertama, Thorkel berkhianat dan pindah ke pihak Canute karena dia tertarik dengan pandangan mata Canute yang mengingatkan dia dengan Thors. Loh, tapi kan Thors fiksi. Jadi aslinya gimana? Nah, menurut catatan sejarah, mungkin Thorkel nyatanya tidak saus perang itu. Awalnya ia berpihak dengan Ethelred karena alasan lebih manusiawi. Ada yang mengatakan bahwa ia bernegosiasi dengan Ethelred agar krunya diberi makanan dan pakaian. Ada juga yang mengatakan bahwa dia membela Inggris sebagai permintaan maaf karena krunya telah membunuh Archbishop Alphege, pejabat penting di Inggris pada waktu itu. Untuk pembelotannya ke Canute, tidak ada alasan konklusif dari catatan sejarah. Tapi, yang pasti, seharusnya Thorkel masih berpihak dengan Ethelred setelah King Sweyn mati. Berbeda dengan di serial Vinland Saga, di mana ia sudah berpihak dengan Canute sebelum matinya Sweyn. Oh iya, Sweyn matinya gimana ya? Di serial Vinland Saga, King Sweyn mati dipenggal oleh Askeladd. Loh, tapi kan Askeladd fiksi. Jadi gimana dong? Siapa yang asli memenggal dia? Nah, ternyata menurut catatan sejarah, kematian Sweyn jauh lebih heroik dari dipenggal. King Sweyn mati karena jatuh dari kudanya. Yep, ya seenggaknya nggak dipenggal dan jadi setan kepala ya Sweyn. Kita lompat lagi, sekarang kawal paruh kedua. Dengan kematian Sweyn, mahkota Raja Inggris seharusnya turun ke Canute. Tapi, warga Inggris malah memanggil kembali Ethelred yang telah kabur dan ingin menjadikannya Raja Inggris. Sejauh ini, ceritanya akurat dengan catatan sejarah. Canute lalu mengalahkan Ethelred dan Edmund dalam kurun waktu yang singkat, menggunakan racun. Ini tidak begitu akurat. Kematian Ethelred tidak didokumentasikan dengan kejadian besar apapun di catatan sejarah. Jadi tidak dapat dikonfirmasi kalau Canute benar-benar meracuninya di belakang layar. Namun, mengenai Edmund, Canute nyatanya sempat menandatangani perjanjian damai dengannya yang membelah kekuasaan Inggris. Perdamaian ini bertahan selama 2 tahun, diakhiri dengan kematian Edmund. Ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa ia dibunuh. Ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak pulih dari luka-lukanya saat berperang melawan Canute. Yang jelas, tidak ada yang mengatakan bahwa ia diracuni. Peristiwa sejarah terakhir yang kami catat adalah penurunan mahkota Raja Denmark dari Harald ke Canute. Canute diceritakan meracuni Harald walaupun mereka memiliki hubungan yang akur. Nyatanya, sangat kecil kemungkinan bahwa Canute benar-benar meracuni Harald. Catatan sejarah tidak mendokumentasikan kematian Harald dengan kejadian besar apapun. Tapi hubungannya dengan Canute dapat dikarenakan cukup erat, walaupun mereka sesama pangeran yang terhalang tembok politik. Salah satu buktinya adalah Harald pernah memperbolehkan Canute untuk menetap di Denmark saat dia terpojok. Ini gestur yang tidak biasa di dunia royal. Abang yang baik ya Harald. Jauh-jauhin racunnya ya, Canute. Untuk kalian yang gemar sejarah sekaligus wibu, mungkin menonton Vinland Saga memiliki kesan yang cukup berbeda dan berarti. Namun, apabila kalian tidak familiar dengan referensi sejarahnya, itu juga tidak jadi masalah. Vinland Saga tetap dapat dinikmati karena cerita yang menarik dan inspiratif. Pada akhirnya, Vinland Saga adalah fiksi yang terinspirasi dari peristiwa-peristiwa sejarah pada abad pertengahan.
Makoto Yukimura tidak pernah melakukan klaim bahwa cerita yang ia ilustrasikan merupakan 1:1 dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Dan yang kami lakukan di video ini bukan bertujuan untuk menilai jelek suatu karya karena tidak persis dengan apa yang terjadi di buku sejarah. Kami cuma ingin kasih tahu aja kalau Viking aja mandi loh seminggu sekali. Masa kalian enggak? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Berikan juga komentar kalian tentang hal-hal yang menurut kalian menarik dari video ini. Dan kalau kalian ingin support lebih lanjut, Pranala Saweria kami ada di kolom deskripsi. Pranala Sarwa pamit, see you next time.